Setelah kekalahan 4-0 di tangan Liverpool di Liga Inggris pada April tahun 2022, Ralf Rangnick mengatakan di konferensi pers, "Jika Anda menganalisis situasinya, tidak sulit untuk menganalisanya. Tim perlu dibangun kembali. Bagi saya jelas akan ada 6, 7, 8 atau mungkin 10 pemain baru," ucap Rangnick saat itu. 20 bulan berlalu, dan Setan Merah mendapati diri mereka berada dalam posisi yang lebih buruk. Erik ten Hag mengantarkan mereka menjadi juara Piala Liga dan tampil di Liga Champions di musim debutnya, tapi semua pekerjaan itu hancur berantakan di paruh pertama musim ini. United mengalami kekalahan ke-6 dalam 14 pertandingan Liga Inggris di Newcastle akhir pekan lalu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah 8 pemain di starting Ten Hag juga bermain reguler di bawah asuhan Rangnick. Ahli taktik asal Belanda itu mengikuti cetak biru pendahulunya dengan merekrut 16 pemain baru, namun sangat sedikit dari mereka yang berhasil. Dia juga menghadapi sejumlah ulah pemain yang aneh yang sudah lama tidak dapat diterima di Old Trafford. Para pemain ini menghambat United dan tidak pantas lagi mengenakan seragam merah yang terkenal itu. Mereka semua telah diberi banyak kesempatan untuk membungkam kritik mereka. Terlepas dari semua kekurangan Ten Hag yang telah terungkap dalam beberapa bulan terakhir, kegagalannya menyingkirkan beban-beban tim pada akhirnya akan menyebabkan dirinya menghadapi nasib yang sama seperti manajer United lainnya di era pasca Sir Alex Ferguson. Victor Lindelof. Setan Merah membayar 31 juta pound Inggris untuk mengontrak Lindelof dari Benfica pada musim panas tahun 2017. Dengan manajer saat itu, Jose Mourinho menggambarkan pemain asal Swedia itu sebagai pemain muda yang sangat berbakat. Lindelof menjadi pemain bertahan reguler di beberapa musim pertamanya, tapi perlahan-lahan ia tidak lagi menjadi pilihan utama karena keterbatasannya semakin sulit untuk diabaikan. Dia adalah pengumpan yang solid, tetapi dia cenderung menjadi lawan yang mudah bagi musuh. Dia tidak cukup agresif dalam duel 1 lawan 1 dan sering kalah di udara. Serta kurangnya kecepatan dan ketangkasan sangat merugikannya saat ia mencoba mengejar pemain lawan yang cepat. Pemain berusia 29 tahun ini diberi label lembut dan lemah oleh ex-gelandang United Paul Scholes. Cukup mengejutkan bahwa Lindelof mampu menghabiskan waktu begitu lama di Old Trafford mengingat kerentanan fisiknya. Dilaporkan bahwa Setan Merah akan mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun pada Lindelof yang kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Anthony Martial. Martial mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk keempat kalinya di Liga Premier musim ini saat menghadapi Newcastle setelah perannya dikurangi menyusul kedatangan Rasmus Højlund awal musim ini. Tidak mengherankan, dia tidak memanfaatkan peluang tersebut dengan baik, gagal mencatatkan 1 tembakan pun, menggiring bola, atau merebut bola selama 61 menit berada di lapangan. "Kami memaafkan Martial karena dia mencetak gol setiap 14 tahun, saya memaafkan seorang pemain untuk itu," ujar Roy Keane kepada Sky Sports setelah pertandingan. "Dia menyentuh bola dan kehilangan bola dengan sangat mudah. Anda sebaiknya bermain di liga yang lebih rendah," tambah Roy Keane. Anda harus kembali melihat ke Januari tahun 2021 untuk terakhir kalinya Martial menyelesaikan permainan 90 menit penuh. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera ligamen lutut beberapa saat kemudian dan sejak itu ia tidak pernah kembali menemukan permainan terbaiknya. Ini adalah keadaan yang menyedihkan bagi seorang pemain yang menjanjikan begitu banyak hal setelah kedatangan pertamanya dari AS Monaco pada tahun 2015. Selama 9 musim di Manchester, Martial hanya mencetak 2 digit gol di Liga Primer sebanyak 3 kali dan kini jelas bahwa tubuhnya tidak mampu memenuhi tuntutan ketat sepak bola di level tertinggi. Kontrak sang pemain akan habis dalam waktu 7 bulan ke depan dan akan menjadi sebuah parodi jika klub pada akhirnya tidak menyingkirkannya.
Harry Maguire. Maguire saat ini menikmati kebangkitannya di Old Trafford yang tampaknya tidak terpikirkan ketika ia dicopot dari jabatan kapten oleh Ten Hag pada bulan Juli lalu. Tapi tidak ada yang akan memaksa Maguire keluar. Bek tengah ini menjadi bek termahal dunia ketika ia bergabung dengan United dari Leicester City dengan biaya 80 juta pound Inggris pada tahun 2019, dan label harga itu jelas selalu menjadi bayang-bayangnya. Dia selamat dari bursa transfer musim panas lalu, dan sejak itu kembali disukai Ten Hag. Krisis cedera di lini belakang pada awal musim ini membantu Maguire seiring dengan penurunan performa Varane. Namun ia layak mendapat pujian karena bekerja keras dan kembali ke level terbaiknya. Masalahnya adalah, level tersebut masih belum cukup untuk menjadi pilihan pertama bek tengah United. Maguire tiba-tiba menjelma menjadi bek kelas dunia dan permainan buruknya musim lalu belum hilang. Dia hanyalah pilihan terbaik yang dimiliki Ten Hag saat ini. Perspektif diperlukan saat menilai kembalinya Maguire menjadi terkenal karena kehadirannya belum banyak membantu mengangkat setan merah secara kolektif. Pemain berusia 30 tahun ini mengundang tekanan dengan gayanya yang lamban dalam menguasai bola, dan dia sama lambatnya tanpa bola yang memungkinkan lawan untuk mengejarnya sesuka hati. MU bukanlah penantang trofi sejati saat terakhir kali Maguire menjadi salah satu nama pertama di daftar tim, dan tidak ada alasan untuk menganggap kehadirannya akan memiliki efek signifikan kali ini. Tapi Old Trafford kini menjadi tempat di mana sikap biasa-biasa saja diterima alih-alih dibasmi. Marcus Rashford. Dimasukkannya Rashford ke dalam daftar ini mungkin tampak kasar bagi sebagian orang. Bagaimanapun, ini adalah pemain yang sama yang mencetak 30 gol untuk pertama kalinya dalam karirnya untuk memenangkan penghargaan pemain terbaik Sir Matt Busby pada musim lalu. Pemain internasional ini hanya berhasil mencetak 5 gol di musim sebelumnya, namun Ten Hag tetap bertahan dengan penyerang yang gagal tersebut dan sepertinya berusaha untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirinya setelah kepergian Cristiano Ronaldo pada November tahun lalu. Namun hal itu tidak menjadi alasan baginya untuk mengambil risiko musim ini. Ini adalah tahun ke-9 Rashford di tim utama United, dan dia terlihat berada dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya secara fisik dan mental. Dia mencapai titik terendahnya saat menghadapi Newcastle ketika ia ditarik keluar pada menit ke-60 setelah mengabaikan tugas bertahannya dan hampir tidak mendapatkan sentuhan bola saat menyerang. Itu adalah penampilan yang benar-benar memalukan dari seorang pria yang menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub saat ini. Bahkan legenda klub Roy Keane dibuat garuk-garuk kepala. Saya membutuhkan lebih banyak Anda berlari ke depan, tapi Anda juga harus berlari ke belakang, menjaga area. Dia berusia 26 tahun sekarang. Dia bukan anak kecil lagi. Dia harus memberi contoh, tegas Keane. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa United mungkin juga bermain dengan 10 orang saat Rashford berada di lapangan. Erik ten Hag tentu saja tidak seharusnya bergantung padanya untuk menjadi ujung tombak kebangkitan United lagi, dan klub seharusnya mengambil kesempatan untuk menjualnya ketika Paris Saint-Germain menyatakan minatnya tahun lalu. Donny van de Beek. Sulit untuk memilih hanya satu pemain sebagai rekrutan terburuk dalam satu dekade terakhir untuk United, namun hanya sedikit yang memiliki alasan lebih kuat untuk mendapatkan gelar yang tidak diinginkan tersebut selain Van de Beek. Bahkan pengumuman awal transfernya dari Ajax pada September tahun 2020 disambut dengan kebingungan yang luas. United tidak pernah membutuhkan Van de Beek dan dia tidak pernah memberikan bukti apapun. Dan masih harus dilihat apakah ia akan kembali ke performa terbaiknya di 2 musim terakhirnya di Ajax. Namun sebagian besar kesalahan harus ditimpakan pada United yang telah menjual kepadanya mimpi yang tidak mungkin dicapai.
Daftar pemain ini pasti menuai pro kontra dari kalangan pecinta sepak bola khususnya para fans Setan Merah. Mari diskusi sehat di kolom komentar dari sudut pandang masing-masing. Thanks for watching.